Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Tabik pun? Ya bun. Udah benar Mas ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prayoga Rizky Wikandani dari Perpustakaan Universitas Brawijaya. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan satu tim saya yaitu Mas Gabriel Wahyu Purnomo SAP MM. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian kami, namun sebelumnya saya ingin menayangkan sebuah cuplikan video pendek. Untuk itu kepada operator mohon bantuannya untuk di play. Of rapid artificial intelligence (AI) advancement, this study delves into a novel area, the potential of AI to revolutionize educational outcomes and scientific writing among library users. By employing the unified theory of acceptance and use of technology 2, UTOT 2 model, we aim to analyze the utilization of AI technologies in these areas, focusing on factors that influence user acceptance and effective implementation. Baik, Bapak, sebenarnya durasinya cukup panjang, tapi karena keterbatasan waktu akhirnya kita cuplik saja. Video ini tadi adalah video yang bersih terkait penelitian kami sebenarnya. Nah, kita membuat video itu juga menggunakan AI, yaitu menggunakan namanya situs AI-nya Filmora, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal memasukkan abstrak penelitian kita dan kemudian kita pilih ada beberapa macam template di situ dan kurang dari 5 menit sudah bisa jadi video seperti itu. Itu termasuk salah satu contoh kecil pemanfaatan AI dalam pembelajaran atau pendidikan. Dalam hal ini adalah video generator ya tadi ya. Nah, penelitian kami berjudul Analisis Pendayagunaan AI dalam Mendukung Pendidikan dan Penulisan Karya Ilmiah bagi Pemustaka menggunakan model UTAUT 2. Nah, yang melatar belakangi penelitian kami, yang pertama adalah transformasi peran perpustakaan dan pustakawan. Berdasarkan mandat dari Bapak mantan Kepala Perpusnas, yaitu Bapak Sarif Bando, terkait transformasi peran perpustakaan, untuk fokusnya sekarang bergeser, yaitu 70% adalah transfer of knowledge, kemudian 20% knowledge management, dan 10% manajemen koleksi. Jadi sudah bergeser Bapak Ibu sekarang. Untuk manajemen koleksi itu sekarang sudah 10%. Jadi fokusnya adalah bagaimana perpustakaan atau pustakawan itu mengelola suatu informasi dan menyebarkan seluas-luasnya kepada pemustaka. Nah, urgensinya sekarang salah satunya yang ada di Universitas Brawijaya adalah berdasarkan buku pedoman akademik universitas untuk jenjang S2 dan S3 itu wajib untuk syarat kelulusannya itu wajib submit jurnal yang bereputasi. Nah, ternyata di lapangan banyak sekali yang kesulitan, bahkan banyak yang mau DO juga. Akhirnya bagaimana peran perpustakaan dan pustakawan itu bisa masuk di mana? Jadi selain mengelola perpustakaan, pustakawan sekarang sudah dituntut untuk bisa istilahnya mendampingi ya, melakukan pendampingan terkait ya penulisan karya ilmiah termasuk jurnal itu sampai bisa submit. Tentunya dengan memanfaatkan AI supaya lebih efisien dan efektif. Di perpustakaan UB sendiri kita sudah mempunyai yang namanya Scholars Lounge. Scholars Lounge itu semacam ruangan yang untuk ini ya, diskusi bersama. Kita juga ada tutornya, bahkan kita ada bidang sendiri untuk, yaitu namanya bidang kecendekiawanan, di mana Scholars Lounge itu digunakan untuk diskusi terkait pemanfaatan AI ataupun research tool lainnya untuk penyelesaian tugas akhir seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan adopsi AI. Penggunaan AI di berbagai sektor meningkat pesat, termasuk di bidang pendidikan dan penulisan karya ilmiah. Kemudian AI menawarkan alat dan solusi yang meningkatkan efektivitas belajar dan memfasilitasi penelitian. Nah, sebenarnya AI ini kan sudah lama ya ditemukan ya Bapak Ibu, cuman akhir-akhir ini memang banyak sekali isu-isu terkait AI karena banyak sekali situs-situs AI ataupun aplikasi yang bermunculan. Nah, itu seperti dua mata pisau sebenarnya. Bisa kita gunakan untuk kebaikan ataupun sebaliknya, itu tergantung pemanfaatannya. Kemudian penerapan AI di perpustakaan. AI dapat merevolusi layanan perpustakaan dan institusi pendidikan.
Kemudian teknologi ini membantu dalam pencarian informasi, personalisasi layanan, dan mendukung penulisan karya ilmiah. Nah, bukan tidak mungkin untuk kedepannya AI ini bisa menggeser profesi-profesi di dunia ini, tidak terkecuali di dunia perpustakaan. Nah, di perpustakaan UB sendiri kita juga istilahnya mengembangkan yang namanya chatbot AI. Itu semacam asisten untuk pemustaka yang dan kita sudah sudah terapkan, tapi masih dalam tahap pengembangan. Nah, itu nantinya mahasiswa bisa mencari informasi, semua informasi terkait layanan perpustakaan ataupun mencari referensi itu bisa langsung lewat situ. Nanti kalau ada waktu di akhir akan saya demokan sedikit. Next. Nah, ini contoh Scholars Lounge tadi. Ini penampakannya seperti ini. Ini tiap hari rame Bapak Ibu. Ini isinya orang-orang bermasalah semua ini. Bermasalah, maksudnya dalam tanda kutip ya, terkait karya tulisnya, terkait jurnal-jurnalnya itu. Nah, pustakawan masuk di sini, pendampingan di sini tiap hari Bapak Ibu tentang pemanfaatan AI-nya. Jadi tidak hanya terkait substansi tapi juga secara teknikal gitu, sampai suatu jurnal yang itu bisa terbit gitu Bapak Ibu. Sekarang bergeser seperti itu. Nah, kemudian peran AI dalam pendidikan dan penulisan karya ilmiah. Untuk peran AI dalam pendidikan sendiri, AI dapat digunakan untuk personalisasi pembelajaran, evaluasi otomatis, peningkatan efektivitas belajar, dan pengembangan materi pembelajaran. Contohnya sistem tutor cerdas dengan personalized learning, kemudian platform pembelajaran adaptif dan berbasis data, ya misalkan kayak Ruang Guru ataupun LMS seperti itu. Kemudian ada pengecekan plagiarisme. Nah, untuk pengecekan plagiarisme ini sendiri, sebenarnya untuk tool pengecekan plagiarisme atau biasanya pengecekan similarity ya, itu sekarang sudah mulai aware terkait perkembangan AI Bapak Ibu. Contohnya Identicate itu sekarang sudah ada fitur yang namanya AI Writing Detection, di mana fitur itu bisa mendeteksi paper yang di-generate teksnya menggunakan misalkan ChatGPT, itu bisa mendeteksi berapa persen gitu suatu paper di generator melalui AI. Itu sekarang bisa terdeteksi, tapi masih tahap ini ya, masih yang paper yang berbahasa Inggris sementara ini. Jadi yang berbahasa Indonesia mungkin kedepannya bisa. Kemudian untuk penulisan karya ilmiah, AI dapat membantu dalam proses penelitian, penulisan, bahkan penyuntingan karya ilmiah. Contohnya pengembangan hipotesis penelitian, bisa menggunakan ChatGPT misalkan. Dengan analisis data dan interpretasi, itu ada Smart PLS dan teman-temannya. Kemudian ada generasi teks otomatis, tadi ChatGPT bisa melakukan itu. Kemudian memprediksi tren penelitian dan hasil eksperimen, ini bisa menggunakan Post Viewer untuk mengetahui tren penelitian, kemudian novelty seperti itu. Nah, penelitian ini untuk mengukur penerimaan dan pemanfaatan AI, kita menggunakan model UTAUT yang terdiri dari 7 elemen. Yang pertama adalah performance expectancy, kemudian effort expectancy, kemudian social influence, kemudian facilitating conditions, kemudian motivasi hedonic, kemudian price value, dan yang terakhir adalah habit atau kebiasaan. Nah, metodologi penelitian yang kita gunakan di penelitian kami adalah menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif Bapak Ibu, dengan menggunakan survei berdasarkan model UTAUT 2, yaitu untuk menganalisis faktor penerimaan dan penggunaan AI oleh pemustaka. Kemudian populasi yang kita gunakan adalah jumlah kunjungan dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2024, yaitu sekitar 76.540 orang. Dan samplingnya kita menggunakan simple random sampling dengan 180 orang responden. Untuk analisis data sendiri kita menggunakan Smart PLS ya Bapak Ibu, yang versi 3.29. Nah, ini adalah hasil pengujian dari Smart PLS seperti ini bagannya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengujian bootstrapping, ini untuk menguji hipotesis. Nah, dari pengujian bootstrapping ini ternyata terdapat temuan-temuan seperti ini. Ini ini ada banyak, kelihatan nggak ya kira-kira? Ya, saya bacakan mungkin ya. Jadi ekspektasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan AI. Jadi pengguna yang percaya AI dapat meningkatkan performa kerjanya akan lebih cenderung untuk memanfaatkan AI. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan AI. Jadi persepsi terhadap
kemudahan penggunaan AI akan memotivasi pengguna dalam meningkatkan niatnya untuk menggunakan AI itu sendiri. Kemudian pengaruh sosial berpengaruh negatif namun signifikan terhadap niat penggunaan AI. Nah, tekanan sosial mengurangi niat penggunaan AI. Ini misalkan dari lingkungan sekitar atau mungkin dari dosen pembimbingnya yang masih kurang sreg ya, kalau pakai AI misalkan masih konvensional, itu akan mengurangi juga niat untuk penggunaan AI itu sendiri. Kemudian ada kondisi fasilitasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat penggunaan AI. Jadi infrastruktur tidak cukup kuat untuk mendorong niat awal penggunaan AI. Meskipun internetnya lemot, kemudian komputernya lemot, tapi ketika butuh dia tetap akan muncul niat untuk memanfaatkan AI. Kemudian motivasi hedonik berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan AI. Jadi pengalaman yang menyenangkan ketika menggunakan AI itu juga mempengaruhi niat Bapak Ibu, niat untuk memanfaatkan AI. Saya langsung lompat ke bawah aja. Jadi, nah, niat penggunaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendaya gunaan AI. Niat tidak selalu berujung pada penggunaan yang aktual. Jadi ada niat tapi kan belum tentu ya. Kita setelah niat kita mengaktualisasikan, merealisasikan, itu ada faktor-faktornya sendiri. Nah, upaya UPT Perpustakaan Universitas Brawijaya dalam pendaya gunaan AI yang pertama adalah pelatihan atau workshop. Nah, ini kita secara berkala, bahkan sebulan bisa berapa kali kita mengadakan pelatihan atau workshop terkait pemanfaatan AI atau research tool yang lain. Nah, ini sudah sangat banyak ya, kita bentuk dalam bentuk library class atau bentuk pendampingan kecil gitu. Terus kemudian yang kedua adalah penguatan infrastruktur, jadi memperkuat infrastruktur teknis dan menyediakan dukungan teknis yang memadai. Nah, selain kita menyediakan jaringan ataupun hardware juga dan ruangan, kita juga melanggan beberapa AI yang bisa digunakan untuk pengguna, tapi harus di perpustakaan menggunakannya. Kemudian yang keempat adalah komunitas penggunaan, yang ketiga program edukasi atau pendampingan. Jadi selain model pelatihan atau workshop, kita juga mengadakan pendampingan tadi yang saya jelaskan di awal di Scholars Lounge tadi itu. 3 menit lagi ya Mas. Oke. Kemudian ada komunitas pengguna AI, kampanye kesadaran, dan monitoring dan evaluasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa untuk mendorong pendaya gunaan AI yang efektif, perpustakaan harus memperhatikan lebih dari sekedar membentuk niat di antara pemustaka. Kemudian perpustakaan harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemustaka dapat secara efektif mengadopsi dan memanfaatkan teknologi AI itu sendiri. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur teknis, penyediaan dukungan teknis yang memadai, serta pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pengguna sehingga mereka nanti ke depannya bisa memanfaatkan AI itu secara mandiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah AI berpotensi besar untuk meningkatkan pendidikan dan penulisan karya ilmiah bagi pemustaka. Implementasi AI harus memperhatikan kebutuhan dan preferensi pemustaka. Pertimbangan etika dan privasi data juga harus menjadi fokus utama dalam pengembangan dan penerapan AI. Baik, sebelum saya akhiri mungkin saya bisa demo sedikit. Nah, ini yang saya janjikan tadi, ini adalah tampilan chatbot. Kita sudah memasang mesinnya di front office ya untuk kita uji coba. Ini tampilan utamanya seperti ini. Nah, kita coba masukkan prompt, misalkan ini, minta tolong carikan referensi buku terkait perpajakan. Bisa gak ya kira-kira ya? Nah, dia sudah langsung muncul, ini koleksi yang dimiliki perpustakaan UB, buku-buku yang terkait perpajakan. Ini semua bisa menjawab pertanyaan dari
pemustaka terkait layanan di perpustakaan. Kemudian AI ini kan sifatnya semakin pintar ketika kita semakin sering melatihnya. Ini juga bisa misalkan gini. Ini saya coba tanya, siapa nama kepala perpustakaan UB? Tahu nggak dia? Nah, ternyata tidak tahu. Pelanggaran ini, Pak. Oke, pas waktunya Mas di 15 menit. Siap. Nah, ini kita bisa kasih prompt seperti ini supaya dia nanti tambah ilmu juga kita kasih. Nah, dia merespon seperti ini. Ketika kita tanya lagi, siapa nama Nah, coba kita tanya ulang. Nah, dia sudah bisa menjawab. Jadi AI semakin pintar kalau kita semakin berikan istilahnya, kita memberikan ilmu ke dia, kita kasih latihan-latihan seperti itu. Namun perlu diingat, AI ini sebagai alat saja ya Bapak Ibu, jangan sampai kita terlalu ketergantungan dengan AI. Ya itu tadi, supaya profesi kita pustakawan juga tidak tergeser oleh perkembangan zaman.